Oke, ada murid SD dibully, dipaksa makan roti isi tusuk gigi. Gigi guys. Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang di channel DB News. Bersama kami ada Faisal dan rekan baru saya ada. Aku Yusuf. Oke, dan hari ini kita akan mau ngapain Mas Yusuf? Nah, kita ini mau nge-reaction beberapa video nih yang bisa menaikkan emosi kalian, guys. Nah, itu teman-teman. Jadi, teman-teman penasaran kan sama videonya? Tonton Nah. terus sampai akhir. Tapi sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Oke, tanpa panjang-panjang lagi, kita langsung aja react video kita yang pertama. Langsung ya kita Let's react. go. Oke, ada murid SD dibully, dipaksa makan roti isi tusuk gigi. Gigi guys. Parah banget sih ini. Ini nyangkut ceritanya ya. Semacam tusuk giginya nyangkut gitu ya. Nah, itu kayak diambil langsung kan dia dari Iya. situ. Aduh, Ngilu, pasti sakit sih. Oh, oke. Itu ada kelihatan tusuk giginya juga ya. Oke. Ngeri sih teman-teman. Ngeri banget Saya ya, baru ya. tahu ada roti isi tusuk gigi. Biasanya kan isi selai kacang, coklat. Tapi ini sudah sungguh keterlaluan. Ekstrim banget ya ini ya, Ekstrim isinya banget, teman-teman. tusuk gigi tuh. Dan itu mungkin sengaja ya dimasukin sama teman-temannya itu ya, Mungkin yang bukan ngebully teman. dia. Iya sih, enggak pantas Teman yang kasar. sih, betul. Oke. Enggak pantas disebut teman. Iya sih. Kalau dari aku ya teman-teman ya, perihal pembulian ini masih jadi concern utama. Harusnya ini jadi PR pemerintah Iya, betul untuk betul tenaga betul. kerja guru juga teman-teman. Dan baru-baru ini kan nggak cuma ini doang ya, kasus bully Iya. kan yang paling ramai terakhir apa nih? Yang dokter itu ya, yang sampai memutus nyawanya sendiri Iya, akibat benar-benar. dirundung juga sama senior-seniornya. Nah, Dan ini juga itu. ternyata lintas angkatan teman-teman, nggak cuma untuk Nah. orang-orang dewasa. Bully ini ada di segala sektor, mungkin di sektor perkantoran, sekolah, Betul betul. apapun betul. itu semua itu pasti ada cerita tentang bullying. teman-teman. Bullying, benar. Nah, ini bahkan di anak kecil ya, SD itu juga bisa melakukan yang namanya bullying nih. Dan itu juga bisa merugikan bagi orang lain gitu kan, sampai di fisiknya gitu. Ada tusuk gigi yang nyangkut di mulut gitu, bahkan sampai masuk rumah sakit, guys. Oke. Ini Nah, parah ini banget sih. kita coba lihat komentar-komentarnya teman-kawan. Benar, Kita komentar akan dari cek netizen komentar-komentar ini ya. dari netizen. Gimana? Kita coba lihat satu-satu ya. Beberapa doang nih. Ada dari yang pertama ini, kalau aku mamanya akan aku tempuh jalur hukum. Jalur hukum. Mungkin bisa ya. Nggak tahu sih. Bisa Kalau sih hukum harusnya untuk ya. anak-anak kecil, Nah, tapi kalau hukum untuk anak kecil kan pasti mungkin lebih ringan gitu Iya, ya, nggak ada lebih hukuman ringan. dan lain sebagainya gitu. Tapi ya memang karena ini sudah merugikan sampai masuk rumah sakit, ada sakit fisik kayak gitu. Nah, mungkin bisa ya kita menempuh jalur hukum Iya, gitu. mungkin ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita baca juga komentar-komentar yang lain, seperti ini teman-teman, ada dari Bagus Songkok. Bagus songkok. Pelaku harus dikeluarkan dari sekolah dan dinyatakan tidak bisa sekolah dimanapun. Kalau dari pendapat saya nih Mas Bagus, mungkin nggak apa-apa ya, pendapat kan orang kan beda-beda ya. Sekali lagi nggak apa-apa. Benar. Kalau teman-teman juga punya pendapat mengenai video ini, teman-teman tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa ya. Tapi kalau dari aku ya, menurut saya tidak bisa langsung dikeluarkan dari sekolah atau nggak boleh disekolahkan di sekolah manapun. Benar. Sekolah kan adalah suatu hal, kewajiban yang dilakukan oleh manusia di dalam hidupnya, kan pasti harusnya Iya. itu menempuh suatu pendidikan. Pendidikan ya. Harus sekolah gitu ya Sekolah. kan. Jadi menurut saya ini lebih ke arah kayak PR dari lingkungan sekolah itu sendiri atau dari lingkungan pemerintah yang bisa menciptakan agar anak-anak ini aman gitu ada di lingkungan sekolah. Ya, betul sekali sih. Ya kan, Menurutku juga gitu. orang tua kan juga harusnya bisa berperan teman-teman. Mungkin para orang tua di sekolah, ya ini guru, itu udah mengajarkan sesuai dengan SOP untuk mengcounter pembulian di sekolah. Tapi Benar. terlepas dari lingkungan sekolah itu juga harus ada pengawasan dari orang tua teman-teman. Benar. Ya kan, seperti itu kalau dari aku ya. Karena Kalau dari Mas Yusuf seperti apa? iya, kalau dari aku sendiri karena kan anak kecil ini juga sangat terpengaruh ya sama lingkungannya kayak gitu. Jadi lingkungan baik sekolah, lingkungan di rumah, orang tua, di lingkungan keluarga itu penting banget gitu untuk bisa mengawasi anak-anaknya agar nggak terjadi yang namanya pembulian ini. Benar Gitu. Dan memutus sekolah itu juga mungkin bukan menjadi solusi yang tepat gitu ya kalau menurutku ya. Jadi justru harus dibina untuk lebih baik lagi gitu. Mungkin dikeluarkan di sekolah boleh, tapi kalau dinyatakan nggak bisa sekolah gitu, itu malah kita memutus pendidikannya mereka gitu. Karena itu justru berdampak lebih buruk lagi gitu. Malah Jadi lebih liar nanti ya. benar, jadi harus tetap dibina gitu. Mungkin dikeluarkan dari sekolah aja boleh, tapi untuk di sekolah lain
tetap harus dong gitu, Ya, karena harus pendidikan harus kan sekolah. penting Penting, gitu wajib, bagi wajib, wajib. Oke, kemudian betul. mungkin ini terakhir ya, ada dari mana? Ini kita Siapa pilih tuh? wiwit.m. Wiwit. Pihak sekolah itu bertanggung jawab banget ya, benar. Makanya kalau Benar. istirahat itu gurunya jangan di kantor aja, harus ikut ngawasin anaknya juga. Alhamdulillah di sekolah anak saya walaupun ada CCTV, tapi guru nggak pernah ada di kantor saat jam Jam istirahat. Mereka full istirahat. ngawasin murid, kadang bayar mahal sekolah nggak apa-apa, anak tetap terawasi. Yes, ini mungkin bisa diimplementasikan ke sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Benar-benar. Ya, mungkin ada harga, ada kualitas, tapi Iya, tetap untuk segi pasti sih itu. keamanan itu semua full harus standar, teman-teman. Iya, jadi sekolah juga harus bisa bikin satu sistem ya yang bagus Yes. untuk bisa menangkal gitu terjadinya hal-hal seperti ini gitu. Salah Yes. satunya mungkin bisa dengan CCTV itu CCTV. juga gitu yang Dan udah ada juga di full sekolah. pengawasan ini mungkin bisa jadi contoh atau bisa Iya, diimplementasikan ke betul betul. sekolah-sekolah yang lain gitu. Setuju. Oke, lanjut teman-teman. Sekali lagi kalau teman-teman punya komentar atau pendapat mengenai video barusan ini, tulis aja di kolom komentar. Kalau teman-teman punya pernah kasus dibullying, teman-teman bisa Nah, cerita di kolom bisa komentar cerita juga tuh. Oke, kita lanjut nih. Kita next masih punya beberapa video yang akan kita reaction, teman-teman. Oke, kita lanjut ke Yoi. video selanjutnya. Jangan bosan-bosan. Viral, emak di Makassar dijamret memotor di gang Dijamret sepi. Rawan sih ini. Apalagi ibunya jalan kaki gitu Yes. doang ya. Kayaknya emang dari awal gincar nih sampai putar balik nih. Langsung diambil gitu ya. Wih. Tapi apa yang dijamret ya? Itu nih. Ini yang lebih kelihatan nih. Ini dia sampai putar balik. Ngincer nih orang nih dari awal nih. Iya, dan dia nunggu sepi gitu ya, Iya. mungkin kondisi sepi dia putar balik Iya. langsung Oke. diambil tuh. Oke. Itu apa ya? Handphone mungkin Apa ya? yang diambil ya? Iya mungkin. Iya, kayaknya mungkin Ada emaknya barang berharga, handphone atau apa, dompet mungkin juga mungkin dompet bisa juga ya. bisa Karena jadi juga. tasnya masih ada tuh waktu aja. Benar. Oke, itu tadi teman-teman video kedua kita ada emak-emak nih yang dari Makassar ini dijamret pemotor di gang yang sepi. Ini emang rawan nih. Dan juga ini kelihatannya ya kalau aku lihat ya sekilas ya ini mungkin dari awal emang sudah ditarget nih orang. Bener, diincer ya. Diincar nih teman-teman. Wah kacau ini mungkin nggak cuma di Makassar doang nih. Teman-teman yang punya cerita kejamretan teman-teman tulis aja di kolom komentar. Ini sering terjadi kan pasti ya Yes, di yes. mana-mana, Di nggak hanya di Makassar aja kan pasti. Kalian pasti pernah mengalami gitu. Apalagi kalau mungkin itu kelihatan ya orang itu bawa apa emak-emaknya. Jadi udah diincer nih dari awal. Nah, mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita kalau bawa barang apapun jangan sampai mencolok gitu ya. Jangan sampai kayak kelihatan banget kalau itu bawa dompet atau barang-barang berharga lainnya gitu. Benar-benar. Nah, kita akan langsung cek kolom komentarnya teman-teman. Gimana nih reaksi dari Reaksi para warganet netizen nih? ini ya kan. Wah, agaknya sih ngeri-ngeri ya teman-teman ya. Oke. Ngeri-ngeri sedep ya ini ya. Ini nih. Kayaknya emang tunggu kriminalitas naik aja masalah waktu. Banyak orang kepepet soalnya PHK di mana-mana, pajak naik untuk usia kerja. Ya ini iya, tapi nggak membenarkan juga tindakan kalau kita harus mencuri. Iya betul. Gimana pun kita lagi kesusahan, kekurangan ya nggak bisa lah dihalalkan ya mencuri. Dihalalkan juga untuk cara-cara kriminalitas apapun yang bisa mendapatkan uang dengan instan itu nggak benar teman-teman. Apalagi yang mencuri ini pakai motor, yang dicuri ini orang jalan kaki gitu loh. Jadi waduh, kan gimana bisa jual gitu. motor gitu. Nah, putar modal ya digadein kayak atau apa gitu ya. atau apa gitu ya kan. Kan bisa. Bisa nih, Kenapa nggak perlu harus curi mencuri. Kacau nih. Kacau banget. Ada komentar lain mungkin? Ada mungkin ya. Coba Masih. kita cek ya. Yang aman-aman aja. Nih. Percuma lapor, lebih banyak uang lapornya. Nah, itu. Lapor siapa ini masalahnya ini ya lapor kan? siapa tuh? Lapor Pak, mungkin lapor Pak. Iya, atau lapor ke acara televisi itu ya kan? Atau lapor ke security. Lapor ke security, lapor Bisa ke aja kan? lebih banyak uangnya ini masalahnya ini. Iya sih. Tapi kalau teman-teman pernah punya pengalaman ya? Pernah nggak sih lapor nih, ceritanya udah lapor entah ke keluarga, ke teman, manapun itulah ya. siapapun orang yang harusnya mengurusi tindakan-tindakan kriminal seperti ini. Apakah punya pengalaman mengenai ini kan tulisannya kan lebih banyak uang lapornya, apakah benar? Ngefek nggak sih ngelapor itu gitu? Oke. Tulis aja di kolom komentar. Dan kita punya satu video terakhir nih yang akan kita reaction teman-teman, dan ini mungkin teman-teman udah tahu video ini viral guys. Kita akan cek bersama-sama. Let's go. Yuk.
Nah, ini teman-teman yang lagi viral ya. Nah, Teman-teman pasti tahu nih. itu ada Tak captionnya tuh. tunggu nek nambah dulur GOTW Rene. Artinya apa? Oh, Bahasa Indonesianya. ku tunggu. Di Nambah tuh apa? mungkin wilayah Oh, wilayah Jepangnya. Heeh. Ditunggu saudara. Segera ke sini OTW ke Jepang gitu. Nah, gitu katanya. Weh. Nah, ini teman-teman pasti tahu ya video barusan teman-temannya kita lihat baru bareng-bareng nih. Ini ada teman-teman kita yang bekerja di Jepang Di luar negeri yang ya. apa ya, narasinya ini memperlihatkan seakan mereka ini punya apa ya, terlalu mengganggu lah Benar. aktivitas yang mereka lakukan ini. Mm-mm. Kalau cuman berkumpul ngobrol-ngobrol doang, apa ya, kayak menghormati budaya mereka sih nggak ada Masih masalah. oke ya kayak gitu. Cuman kan dari cerita-cerita yang mungkin teman-teman bisa lihat di beberapa video-video yang lain, pasti teman-teman ngelihat di sosmed, itu kan ada yang sampai nutup jalan, bahkan Benar. katanya ada yang sampai bawa parang, teman. Wih, bawa senjata tajam ya. Ngapain gitu ya Nah, kan? itu di negeri orang bawa kayak gitu, nanti dikiranya apa nih gitu kan. Iya, kan Apalagi kita yang malu juga. bener, kelihatan kan kalau itu orang Indonesia Nah, gitu. takutnya kan seperti itu teman-teman. Takutnya mencoreng nama baik negara kita gitu. Nah, apalagi mungkin mereka ini juga pakai atribut tertentu gitu ya, pakai baju-baju mm, hitam atau mungkin dia bawa atribut apa gitu kan. Yes, Itu malah menunjukkan kalau wah ini orang Indonesia nih, malah kelihatan gitu. kelihatan gitu teman-teman. Dan apakah ini benar teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang bekerja di Jepang. Nah, itu. Nah, ini apakah teman-teman juga ikut kedampak nih dengan kawan-kawannya yang lain yang onar gitu teman. Benar. Atau mungkin teman-teman ini punya teman gitu yang kerja di sana gitu. Mungkin bisa ditanya ini update-update-nya. Iya sih. Apa bener ada geng-geng kayak gini nih? Iya, sampai geng loh teman-teman. Jadi Udah kayak sebuah Yakuza geng. ya. Nah, itu. Seremnya nanti mereka dikira Malah Yakuza di sana tuh. Nah, Kalau berantem malah tawuran teman-teman. nah itu kan bahaya kan. Ya yang normal-normal aja lah, nyari rezeki aja Benar. gitu ya kan. Kalau misalkan sampai beraktivitas yang sampai mengganggu, kan ibaratnya kan kita numpang ke rumah Negeri orang lah orang ceritanya, gitu, negeri ya. orang gitu ya kan. Kalau misalkan dideportasi kan mungkin teman-teman yang mau bekerja ke Jepang jadinya itu dapat evaluasinya tuh banyak, terlalu ketat akhirnya untuk gitu. orang-orang Indonesia bisa kerja di Jepang. Mungkin kita harus ingat salah satu ini ya, puisi atau Kenapa? apa itu yang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu itu, kan. teman-teman. Jadi dimanapun kita berada ya kita harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada di sana gitu. gitu teman-teman. Nggak boleh anarkis atau apapun itu. Atau saya enaknya jidat gitu ya kan. Oke. Kita akan membacakan terlebih dahulu komentar-komentarnya teman-teman. Ini sepertinya menarik nih komentar-komentarnya. Banyak nih yang komen. Oke. Sekilas komentarnya bernada negatif ya teman-teman ya. Iya pasti dong, karena kan ini geng gitu. Oke, ini ya ada sifat nggak tahu malunya udah Go go internasional nggak tuh? Aduh. Waduh. Kalau bisa sifat kepintarannya. Nah, sifat-sifat yang bagus dong. Saudara-saudara kita, teman-teman Indonesia kan pada pintar-pintar nih. Nah, Prestasi-prestasi ya. benar. Apalagi orang Tapi Indonesia yang, kan juga terkenal juga keramah tamahannya Iya, keramah kayak tamahan gitu. aja. Nah, itu tuh. Masa ramah tamah bawa senjata tajam kan Iya, enggak dong. kan beda. Salah dong. Jangan, gitu. jangan. Kalau sifat nggak tahu malunya ini, kalau bisa jangan. Jangan ya. Oke. Kita harus menghormati budaya di sana. Ini ada yang nulis sampai di-up di Twitter sama influencer Jepang cuy, malu. Nah, ini bahaya nih. Kalau sampai diliput-liput media sana, Ya kah? wah ini jatuhnya bisa berdampak besar sih untuk hubungan antara Indonesia dengan Jepang gitu. Benar. Apalagi influencer kan pasti juga terkenal ya. Iya. Dia punya masa, punya followers gitu mungkin di sana gitu. Nah, akhirnya berita ini juga akhirnya tersebar juga kan di sana. Itu bahaya juga tuh. Takutnya emang yang serius bekerja ini loh yang terkena dampaknya juga gitu. akhirnya. Oke, sepertinya itu saja untuk video kali ini teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya video-video yang lain yang mau kita reaction, teman-teman tulis aja di kolom komentar. Boleh request aja ya di kolom komentar guys. Oke, dan sekali lagi ini pendapat pribadi kita. Jadi teman-teman kalau misalkan ada pendapat pribadi, sekali lagi bisa tulis di kolom komentar. Kita mari berdiskusi secara sehat di kolom komentar. Boleh. Dan apabila kami memiliki salah kata, kami mohon maaf. Dan sekali lagi, untuk terakhir kali, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman gak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal dan dunia mancanegara. Serta jangan lupa juga follow akun sosial media kami TP Media News, ada di Instagram dan juga ada di TikTok. Faisal pamit undur diri. Yusuf juga pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.